Lu itu Dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gua langsung diciduk. Sekarang udah sama polisi lo? Udah 6 orang. Bukan Sekarang? teroris aja. Sekarang nih? Iya, 6 orang. Kalau Yoko tuh ya gue tuh udah bosen gue nasihatin dia beneran deh. Kadang-kadang suka offside itu anak. Kata temennya ada yang ngirimin ke aku tadi, oversight. Bukan oversight lagi ya, ngeri. Ucapan fitnah dan bullying si Yoke ini ngeri, terlalu kata-kata biadab aja nggak cukup untuk menggambarkan ucapan bualan dianya. Lingkar pertemanan Nikita Mirzani agaknya sedang tidak baik-baik saja pasca ibu 3 anak itu berada di tahanan Polda Metro Jaya. Pasalnya, salah satu sahabat Nikita yang akrab disapa Yoke telah berhasil diringkus oleh tim Cyber Mabes Polri pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025. Berdasarkan spekulasi yang berkembang liar di media sosial, penahanan terhadap Yoke berkaitan dengan laporan Fitri Sahuteru. Kabar penahanan Yoke pun telah dibenarkan dalam sebuah rekaman percakapan telepon antara dirinya dan Yolo Ine, yang kemudian dibagikan oleh konten kreator bernama asli Christine Kurniawan itu. Lu itu Dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gua langsung diciduk. Sekarang udah sama polisi lo? Udah 6 orang. Bukan Sekarang? teroris aja. Sekarang nih? Iya, 6 orang. Gua lagi boker. Gua cari siapa aja yang bisa bantu gua dulu, ngerti gak sih? Masalahnya berat sih, Cong. Lu kan gue diingetin juga kan dari dulu, Cong. Aduh. Menurut informasi, perseteruan antara Yoke dan Fitri Sahuteru sudah berlangsung cukup lama. Ia selama 4 tahun lamanya, Yoke diduga terus menyerang Fitri tanpa henti. Padahal, hingga sampai saat ini, motif dan alasan Yoke melakukan itu belum diketahui secara pasti. Lantas, seperti apa Fitri Sahuteru menanggapi kabar penahanan Yoke? Serta bagaimanakah pula perkembangan kasus ini? Halo teman-teman, mohon maaf untuk DM yang masuk, aku belum bisa jawab satu-satu. Banyak banget DM yang masuk nanyain Yoke ke aku. Aku mau jawab di sini aja. Memang bener Yoke ditahan di Bareskrim Mabes Polri di Cyber. Yoke sekarang keadaannya baik-baik aja, tetap cantik, baik, sehat. Terima kasih untuk bapak-bapak polisi yang sudah berperilaku juga sangat baik terhadap Yoke. Saya mohon doa dari teman-teman semua untuk Yoke, doa yang terbaik ya. Berkaitan dengan kenapa si Yoke ini sampai ada di dalam tahanan, ya tentu itu biar menjadi rahasia. Aku nanti juga akan bergulir di persidangan. Kenapa dia bisa sampai ada di penjara gitu, perbuatan apa yang dia lakukan, apa kira-kira yang aku laporkan. Biarkan saja, tunggu saja sampai di sidang. Lagian kalian gak perlu juga membahas ini manusia, emang dia siapa gitu loh. Kalau Yoke tuh ya gue tuh udah bosen gue nasihatin dia beneran deh. Kadang-kadang suka offside itu anak. Kata temennya ada yang ngirimin ke aku tadi, oversight. Bukan oversight lagi ya, ngeri. Ucapan fitnah dan bullying si Yoke ini ngeri, terlalu kata-kata biadab aja nggak cukup untuk menggambarkan ucapan bualan dia ini yang seolah-olah aku akhirnya 2 hari terakhir ini aku lihat semua hujatan dia terhadap diri aku. Na'udzubillahi min zalik ya, bener-bener tuh keji loh, keji, seolah-olah apa. Pantesan kalian itu benci sama aku karena cara dia mengatakan, mengucapkan dengan mimik seolah-olah dia itu benar ya, seolah-olah apa yang diucapkan itu A1
satu aja ucapan dia itu. Kalian buktikan satu aja ucapan dia itu benar. Aku kasih kalian THR nih ya. Satu aja buktikan yang benar. Dia. Ya pokoknya sebelum ini menjadi bola liar ya teman-teman, sudah nggak usah dibahas. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya penjahat cyber yang tinggal di luar negeri tetapi mencari rezeki dengan berbuat onar di Indonesia, mengendorse fitnah, mengendorse apa tuh namanya, ucapan dia di dunia maya di Indonesia ini. Ayo kita sama-sama tidak menormalisasi perbuatan-perbuatan jahat ya, apalagi cyberbullying ini sangat ngeri. Belum tentu mental orang itu sekuat aku, anak aku dan keluargaku dan teman-temanku, belum tentu ya. Namun, beredarnya rekaman suara momen penangkapan Yoke justru membuat nama Yolo Ine habis diterpa berbagai macam cerca. Bukan tanpa alasan, keputusan Yolo Ine untuk menyebarkan rekaman itu membuat dirinya dituding tengah beraksi sebagai mata-mata. Sontak saja, Yolo Ine yang tak terima dengan tudingan itu pun buka suara, di mana ia menolak mentah-mentah semua yang menyebut dirinya yang tidak-tidak. Namun, yang mencolok perhatian dalam video klarifikasinya, Yolo tak segan menyebut-nyebut nama Arif Afanda, salah satu asisten Sheila Saukia. Lantas, mungkinkah Panda akan ikut terseret dalam permasalahan ini? Jadi gue lagi digoreng nih, katanya gue cepu karena gue ngerekam pembicaraan gue sama Yoke pas ditangkap. Nih, gue kasih tahu ya. Kalau misalnya mau bicara cepu segala macam lah, gue sendiri nggak tahu dia ke Indonesia. Yang harus diketahui adalah siapa nih yang mengarahkan Yoke dalam kondisi seperti ini untuk Indonesia. Tapi serem loh ternyata deket ya sama Panda ya. Nggak nyangka deh jadi buzzer SS. Kalau kalian mau tahu kenapa gue rekam pembicaraan gue sama Yoke saat gue ditangkap, biar orang pada tahu kronologinya seperti apa ya Yoke ditangkap. Dan gue juga sudah mengingatkan Yoke, lo kalau misalnya mau serang seseorang, udah satu orang itu aja. Nggak usah bawa-bawa Pak KM ya. Jadi si Yoke ini mengangkat isu Pak KM sama FS, diposting, mukanya Pak KM juga diposting sama dia, dan gue diingetin itu bahaya Yoke. Apalagi mengingat Pak KM itu adalah polisi yang bergerak di pinter, dia bisa ngejar Yoke kemana aja. Jadi sayang banget sih ya kalau misalnya ternyata yang ngegiring opini gue sebagai cepu itu ternyata buzzernya SS ya, diam-diam. Wah. Terlepas dari permasalahan hukum yang menimpa Yoke, Nikita Mirzani dan Mail Syaputra sudah menjalani hukuman selama 6 hari. Tapi dalam waktu yang bersamaan, dukungan dari para sahabat tak berhenti berdatangan. Selain dalam bentuk tagar Justice for NM yang terus diserukan lewat media sosial, dukungan langsung dalam bentuk kunjungan ketahanan pun tak lupa mereka lakukan. Ya, setelah sebelumnya selebritis Lucinta Luna sudah terlebih dulu datang, kali ini giliran Yolo Ine dan beberapa sahabat lain yang kedapatan berkunjung ke rumah tahanan. Dan dalam kesempatan itu, Yolo Ine dan kawan-kawan pun tak lupa untuk membawa barang-barang titipan dari Mail. Lantas, seperti apa pesan yang diberikan Mail pada mereka? Sekarang kita sudah berada di Polda Metro Jaya bersama Icat dan Enggak, gue mau tanya, ini minta apa? Minta apa Ismail Marzuki? Yang paling epic adalah apa? Apa? Minta parfum. Betul. Jadi waktu dia ada surat-surat baru dikasih surat, dia bener bilang gini waktu dari kapan tahu. Cong, katanya kalau amit-amitnya gue di penjara, gue harus bawa alat-alat mandi dia harus bagus, sikat gigi dia harus khusus, nggak bisa aneh-aneh. Sumpah itu harus. Ini sampai dia bilang, gue harus parfum, gue harus minta stok. Terus emang parfum apa? Harus Miss Dior. Sumpah. Terus sekarang kan nggak bisa masuk ya Miss Diornya dengan kemasan full karena kemasannya beling. Jadi kita harus memindahkan itu Miss Dior, dimasukin ke yang botol plastik. Yang hari kerjaan gue mindahin tuh parfum aja biar dia tetap wangi. Jadi kalau kita tengok semerbak wanginya. Oh, tetap wangi ya. Tapi yang terjadi bukan Miss Dior ini lebih mahal yang apa tuh? Niche ya? Pokoknya niche, tapi gue nggak tahu mereknya apa, itu lebih. Ya sabar-sabar aja, biar menjadi ratu di dalam sana, Jadi ratu di dalam lah. Thank you Ica, Aksa. Apa saja pesanan Mail? List titipan.
makan nasi padang, ayam sayur sama rendang, sejadah, sikat gigi travel, parfum Angel Gold. Ada baru? Itu harus ini nggak boleh nggak. Ini catatan hari Kamis ya? Iya, Ya, hari Kamis. bantal Haechan. Bantal Haechan yang di atas, baju hitam, celana pendek, tasbih digital. Mintanya 10 jari ya gue rasa dipakein tasbih digital. Digital 10. Terus teh botol dan G-Water. Udah G-Water. Nanti aku bawain lagi Senin. Ya udah. Yes kan dia. Tetap jadi ratu ya di dalam ya. Ratu. Jadi kan kita bawa pas pertama nitip bawa barang kita bawa semua bando, feeling gua skincare semua dibawa. Bawa bando. Polisi nanya, "Ini bando buat apa?" Buat peeling serum. Tetap harus perawatannya walaupun di dalam set. Bang Mail, baik-baik aja, happy ya, kita kasih wejangan ya, support. Mental harus kuat, healthy juga harus sehat, ya kan, batin, ya pokoknya harus sehat jasmani dan rohani. Terus kita kayak kasih renungan-renungan kayak tasbih, terus Al-Quran kecil, sajadah gitu loh. Dan kebetulan dia juga cerita teman-temannya juga di satu selnya baik-baik semua. Oh kan Niki, kan baik-baik aja, happy banget. Aku sama Kak Niki udah kayak best friend toyor-toyoran gitu. Kayak nggak ada masalah apa-apa gitu, kayak lagi di rumahnya Kak Niki malah. Gitu, iya. Kan baru kemarin waktu itu kan ketemu di Fairmont kan, kita ngobrol-ngobrol bareng, bercanda-bercanda, makan bareng. Tiba-tiba aku yang nge-shock gitu, tapi dia nggak shock, biasa aja kali gitu. Ya anteng-anteng aja kalau sih gitu aja. Cuma inisiatif aja bawain pizza dah. Tapi gimana. Tapi kabarnya katanya Kak Niki kangen banget nih sama ketiga anaknya Kak. Ya pasti, namanya seorang ibu. Tapi kalian mungkin ngasih pengertian ke anak-anaknya Kak Niki. Niki gimana sih Kak? Apalagi kan itu ya anak-anaknya kan tinggal sama Kak Niki nih. Gimana nih Kak? Ya, kasih pengertiannya. Masih kecil ya, cuma kasih pengertian. Miminya lagi sekolah, Aminya lagi kerja. Kan mereka ngerti ya, Aminya sibuk. Sementara itu, teka-teki nasib Nikita Mirzani dan asistennya Mail memang masih abu-abu dan berselimut ketidakpastian. Apalagi selama 20 hari ke depan, pihak kepolisian masih menelisik lebih dalam kasus ini demi mendapatkan bukti yang lebih terang dari cahaya. Langkah yang sama pun tengah dilakukan oleh kubu Reza Gladys sebagai pelapor. Ketidakpastian itulah yang kini membuat publik seakan terbagi menjadi dua kubu, lantaran ramainya silang pendapat. Di satu sisi, banyak yang masih setia mendukung Nikita, namun di sisi lain, tak sedikit pula yang mendukung penuh upaya Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid. Memang sangat bikin kita semua shock, termasuk gue. Sangat shock. Karena siapapun orangnya, kalau tindakannya itu menurut gue bisa merugikan orang lain, ya, dan apalagi melanggar hukum yang ada di negara kita, itu tidak akan pernah gue dukung hal tersebut. Oke. Tetapi chat yang beredar itu baru sepotong. Gue pengen lihat dari awal chatnya, pembicaranya seperti apa sampai akhir, seperti apa. Dan apabila udah lengkap chat dari awal sampai akhir, gue pengen tahu para ahli-ahli menilai chat tersebut, apakah memang bisa langsung diputuskan, divonis bahwa itu adalah pemerasan atau tidak. Apabila divonis bersalah, ya, sepatutnya memang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Jadi ini bukan kasus suap menyuap. Kalau kasus suap menyuap itu antara swasta dengan pejabat negara, itu suap menyuap, gitu Pak. Antara swasta dengan swasta itu tidak termasuk dalam konteks suap menyuap. Jadi nggak ada pidana terhadap swasta menyerahkan uang kepada swasta, itu adalah suap menyuap. Tapi dalam konteks pemerasan terpenuhilah unsurnya, karena diperas kan dia menyerahkan uang. Jadi yang menyerahkan uang nggak bisa kena pidana, dia termasuk korban. Gitu, karena Nikita Mirzani kan bukan pejabat negara. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya, semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Jalan. Mau dia ngomong. Polda Metro Jaya tegak lurus. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia. Sambil jalan. Semoga pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih Dok?
semua sama di mata hukum ya. Mau siapapun semua sama di mata hukum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Asalnya itu dari mana, ya. Jadi sebagaimana yang Nikita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu. Termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam-mengancam, peras-memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini. Karena ini tidak mungkin seseorang Niki, ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Dari kasus ini semua pihak masyarakat itu harus berhati-hati dengan adanya pola-pola pemerasan. Kadang-kadang yang memeras itu bukan orang-orang yang kita tidak kenal, tapi dari orang-orang yang terkenal. Mereka melakukan pemerasan. Cara pemerasannya tentunya bukan dengan pemerasan kasar, dengan ancaman atau ancaman melukai, tapi dengan ancaman-ancaman halus. Misalnya ancaman, oh ya nanti nama baik produknya kami cemarkan, nanti kemudian nama baik Anda juga jadi rusak. Kan begitu kan ancaman-ancaman secara halus. Itu termasuk ancaman-ancaman kejiwaan buat si korban. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.